kill you. Parkour atau yang biasa disingkat dengan PK atau art displacement yang berarti seni gerak yang bertujuan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan efisien dan secepat-cepatnya menggunakan prinsip badan manusia. Pemain parkour sendiri disebut dengan treasure untuk pria dan treasures untuk wanita. Parkour ditemukan oleh David Bailey di Perancis. Dialah yang mengenalkan olahraga ini ke seluruh dunia yang awalnya hanya di Perancis. Saat berumur 16 tahun, David Bailey meninggalkan sekolahnya untuk mencari kecintaan dan kebebasan aksi. Raymond mengenalkan pada anaknya tentang sebuah halang rintang dan metode natural yang sejak itu dikenal sebagai parkour. Pada usia 15 tahun, David Bailey pindah ke Lises. Saat itu ia bertemu dengan para remaja yang tertarik dengan aksi yang dilakukan oleh David. Dan disinilah cikal bakal terbentuknya sebuah grup pertama di dunia, yaitu Yamakasi. Yamakasi. Commence les présentations. Ousmane Dadjakan, alias Zikmu. Jean-Michel Lucas, dit Tango. Abdou Ngoto, alias Rocket. Bruno Duris, surnommé l'araignée. Malik Ndiaye, dit la belette. Baseball, et son véritable nom, Oliver Chen. Ousmane Bala, dit Citendale. Alors vous allez me les boucler pour leur apprendre que la cité c'est pas un zoo, et FISA, parce que si on n'a pas de résultat avant la fin de la semaine, j'appelle la section spéciale, et lundi, il y a Safari. On bouge. C'est la classe. Non, franchement, c'est mortel. Komunitas dengan julukan SPS atau biasa disebut dengan Skate Parkour Surabaya sudah terbentuk sejak tahun 2007. Sebagai salah satu olahraga ekstrim di Surabaya, parkour mendapatkan respon yang menarik dari berbagai media massa. Tidak jarang parkour Surabaya mengisi program TV lokal maupun nasional. Tidak hanya stasiun TV, media massa seperti koran atau majalah juga sering meliput kegiatan parkour Surabaya. Komunitas yang sudah berdiri 5 tahun ini mengaku seringkali perform dengan konsep. Mereka pernah membawa konsep global warming yang mengikatkan masyarakat Surabaya akan pentingnya menjaga bumi. I was born when the moon were gone. Kiss the sky, Surabaya sunshine. I got the blues right below my shoe. It's just a love that I cannot choose. I'm walking on the river, walking on the river, walking on the river. I rest my soul on the rock and roll. I am the son of our traffic sign. But just to tell the rest and lost and found. All my people gather round. I'm walking down the river, walking down the river, walking down the river.
parkur Surabaya pertama kali dimulai sama beberapa orang. Jadi ada beberapa orang yang melihat, ya makasih, dia akhirnya terinspirasi sama beberapa gerakan yang ada di situ. Itu baru beberapa orang itu kemudian mencari di search di internet, terus ternyata ketemu sama teman-teman yang sama juga suka sama kegiatan ini. Terus ketemu kata parkur, begitu lihat kegiatan-kegiatannya baru beberapa orang itu mulai melakukan pertama kali di Surabaya. Terus setelah pertama kali dilakukan di ITS, beberapa teman-teman itu mulai datang dan membentuk suatu komunitas sendiri. Itu mulai mencari sebuah nama, gimana kalau misalnya Surabaya Community of Parkour, jadi disingkat SCP, atau kalau diterusin SCP jadi kayak escape, jadi sama seperti escape yang dalam bahasa Inggris itu melewati rintangan atau melarikan diri. Jadi nama yang populer sekarang adalah Escape Parkour Surabaya. Dulu sekitar bulan September tahun 2007, jadi teman-teman ada namanya Mayo, mahasiswa Ubaya, terus Iko ITS, mahasiswa ITS, sama Jo, itu mereka berdua mengisi waktu luang mereka untuk latihan yang namanya parkour ini sendiri. Jadi beberapa orang ini memulai latihan itu terinspirasi dari gerakan-gerakan Yamakasi. Escape memiliki jadwal latihan setiap hari Rabu, Jumat, dan hari Minggu. Di hari Rabu kita biasa melakukan latihan fisik, yaitu untuk melatih dan mempersiapkan tubuh untuk siap pada kondisi saat kita melakukan parkour. Untuk hari Jumat diisi sama materi latihan tentang teknik, bagaimana cara kita melakukan gerakan-gerakan teknik dan tekniknya. Terus untuk hari Minggu kita biasa melakukan free jamming atau morning class, yang biasanya kita latihan hari Rabu Jumat itu malam hari. Di hari Minggu kita nyoba untuk latihan di pagi hari dan di tempat yang berbeda, kecuali di luar skatepark Ketabang Kali. Parkour adalah bagaimana cara kita untuk mengembangkan kemampuan gerak kita, untuk melatih fisik, melatih mental, melatih fisik dengan cara menggunakan berbagai macam environmental yang ada, dengan kita melompati, dengan kita berlari di atasnya, dengan kita melakukan kegiatan fisik dengan lingkungan. Di waktu kita melakukan perform, biasanya ada beberapa yang kita antisipasi terhadap beberapa gerakan yang membahayakan diri kita sendiri, dengan mencegah bagaimana kita dalam melakukan gerakan yang ekstrim, gerakan yang melebihi kemampuan kita sendiri. Sebenarnya nggak ada peralatan yang kita gunakan untuk menunjang safety kita. Kita tetap menggunakan seluruh kemampuan tubuh kita, seperti sepatu, celana, seperti biasa. Cuman satu sisi yang buat kita safety adalah diri kita sendiri. Bagaimana kalau misalnya kita melakukan gerakan tanpa tahu diri kita sendiri itu mampu atau tidak, maka gerakan itu menjadi gak safety, karena kita nggak tahu bagaimana kita di udara, waktu kita landing dan sebagainya, tanpa kita tahu kemampuan diri kita sendiri. Di parkour sendiri tidak sama seperti kegiatan lain yang prestasinya itu berupa kompetisi ataupun lomba-lomba. Di parkour
kita mengutamakan tentang kebersamaan, kita mengutamakan tentang satu sama lain antar tim. Jadi kegiatan utama dari parkour itu bagaimana kita berkumpul, menyatukan antara parkour yang ada di manapun. Jadi di seluruh Indonesia pernah melakukan satu kegiatan yang di situ mengumpulkan praktisi parkour seluruh Indonesia, mulai dari kota-kota besar sampai ke kota-kota daerah. Bahkan beberapa praktisi yang ada di Singapura itu datang ke Surabaya untuk mengikuti acara ini. Acara ini adalah Jamming Nasional 2012. Kita berharap terhadap parkour yang ada di Surabaya itu supaya parkour bisa menjadi kegiatan yang legal sampai kepada sebagai kegiatan yang masyarakat. Jadi kita tidak melihat parkour bukan lagi kegiatan ekstrim ataupun kegiatan yang sangat memukau. Jadi bisa jadi parkour bisa menjadi olahraga yang bisa dilakukan setiap orang, bisa dilakukan anak-anak di jalanan, karena harapannya sendiri pada intinya parkour keluar karena kita kekurangan tempat untuk bermain, kita kekurangan tempat untuk mengeksplor diri kita, berolahraga, karena beberapa tempat yang ada di perkotaan itu berubah menjadi tempat-tempat yang kurang bisa untuk bagaimana anak-anak bermain, bagaimana anak remaja untuk mengolah fisik mereka, hingga harapan kita lebih memiliki tempat di masyarakat. Jadi kita bisa bermain, kita bisa bersenang-senang dengan diri kita, melatih kemampuan diri kita. Parkour adalah kegiatan atau hobi yang menyenangkan bagi kalian yang merasa aktif dan patut dicoba. Untuk gabung dengan kita atau untuk mengikuti latihan parkour, kita datang aja langsung ke tempat latihan kami. Kita berlatih di skatepark, Skate and Brainwave Park di dekat Ketapang Kali, atau like fanpage kita di Skate Parkour Surabaya. Dan Skate Parkour Surabaya keep training.